This call is now being recorded. Loh, yang lainnya nggak ada. Dan mereka pada nggak join loh. Coba. Ya udah sih ya, gimana lagi? Oke. Boleh. Kita privat hari ini. Oke, boleh. Oke, sekarang masuk ke bab 10 tentang akuisisi dan disposisi dari PPE, Property Plant Equipment. Oke, PPE adalah harta berwujud yang ditahan untuk digunakan dalam produksi atau persediaan ini. Jadi PPE itu adalah aset tetap. Aset itu ada dua kan, aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu berupa kas, piutang, sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Itu aset lancar. Kalau aset tetap itu nama lainnya adalah PPE atau Property Plant Equipment. Lalu PPE ini digunakan dalam operasi, dalam menunjang kegiatan operasional seperti tanah, misalkan butuh tanah buat mendirikan bangunan, dan bangunan sendiri, bangunan yang digunakan untuk tujuan operasional, misalkan untuk disewakan. Lalu ada juga peralatan seperti mesin-mesin yang digunakan untuk produksi, pokoknya untuk yang menjalankan atau untuk menjalankan aktivitas kegiatan operasionalnya dari sebuah perusahaan. Bersifat jangka panjang dan umumnya mengalami depresiasi. Jadi PPE ini umurnya itu panjang, lebih dari 1 tahun. Misalkan ya mesin tadi bisa digunakan lebih dari 1 tahun dan tentunya setiap tahun itu akan mengalami depresiasi. Depresiasi itu penyusutan. Misalkan beli harga 5 juta. Nah, tahun kedua nanti kalau dijual kan harganya nggak 5 juta. Jadi penurunan harga itulah yang dinamakan penyusutan. Nanti juga bisa yang namanya itu revaluasi atau kenaikan harga. Tadi penyusutan itu atau depresiasi itu penurunan harga. Kalau kenaikan harga itu namanya revaluasi. Revaluasi itu aset PPE yang bisa revaluasi itu apa aja? Yang bisa revaluasi itu hanya tanah. Jadi tanah itu setiap tahun, bahkan tanah itu tidak bisa mengalami depresiasi. Jadi tanah itu tidak bisa mengalami depresiasi. Karena apa? Karena setiap tahun itu harganya bisa saja semakin naik. Jadi tidak mungkin tanah itu harganya turun. Kecuali dalam kondisi tertentu, misal kayak suatu daerah itu ada tanah di suatu daerah, terus harganya misalkan katakan 20 juta. Nah, sedangkan di daerah tersebut ternyata di kemudian hari, di masa depan, di daerah tersebut itu sepi orangnya. Jadi kayak nggak ada orang-orang yang tinggal di situ, terus jadi itu harganya bisa turun. Kecuali kondisi tertentu ya. Dan memiliki bentuk fisik. Yang ketiga, memiliki bentuk fisik seperti mesin tadi. Mesin kan memiliki bentuk fisik. Tanah juga, peralatan bangunan gedung itu kan memiliki bentuk fisik. Nah, itulah yang dinamakan PPE. Jadi di bab ini kita akan lebih membahas ke aset tetap yang berwujud. Jadi aset tetap atau aset tetap itu ada 2. Yang pertama itu ya PPE ini atau aset tetap yang berwujud, dan yang kedua itu adalah aset tetap yang tidak memiliki wujud. Nah, itu nanti akan dibahas di AKM 2 kalau nggak salah. Atau kalau yang tidak berwujud itu contohnya hak cipta, hak paten, merek dagang, trademark, franchise, terus apa lagi ya, goodwill, seperti itu. Nah, itu nanti juga mengalami depresiasi. Kalau aset tetap tak berwujud itu nanti tidak mengalami depresiasi. Mengalami depresiasi, tapi namanya itu bukan depresiasi, tapi amortisasi. Amortisasi aset tetap tak berwujud. Selanjutnya, untuk mengakuisisi PPE itu bisa menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan metode biaya historis. Untuk mencatat PPE itu bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama menggunakan historical cost atau harga waktu membelinya, dan yang kedua adalah menggunakan nilai wajar atau fair value, atau metode revaluasi atau harga saat ini.
Misalkan dulu beli 5 juta, terus harga saat ini 6 juta, berarti kalau pakai fair value kita pakai harga saat ini berarti 6 juta, atau, aset tersebut sudah mengalami revaluasi dari yang harganya 5 juta naik menjadi 6 juta gitu. Selanjutnya untuk mengakuisisi tanah. Jadi ketika kita membeli tanah, itu nanti kita itu tidak hanya mencatat harga tanah doang. Jadi misalkan beli tanah 20 juta tadi ya, terus ada biaya-biaya lain yang berhubungan dengan tanah. Jadi untuk mengakui tanah dalam pencatatan akuntansi itu tidak hanya harga pembelian harga tanahnya doang, namun ditambah dengan harga-harga lainnya. Harga-harga lainnya tersebut seperti apa? Yang pertama itu, harga pembelian, jelas harga dari tanah tersebut. Yang kedua, biaya pengurusan seperti hak kepemilikan atas tanah, ya misalkan, sertifikat tanah, biaya notaris, kita membayar jasa notaris untuk bukukan, pindah nama, apa namanya, tanah tersebut dari miliknya orang lain ke milik kita. Nah, itu kan otomatis kita perlu biaya untuk membayar notaris. Nah, itu kita masukkan ke harga perolehan tanah. Lalu yang ketiga, biaya pengerukan, pengerikan, dan pembersihan. Ya, misalkan kita beli di dalam tanah tersebut itu di atas tanah tersebut itu ada sisa-sisa material yang perlu dibersihkan. Nah, misalkan kita perlu membersihkannya dan kita menyewa jasa orang untuk membersihkan sisa-sisa gedung atau sisa-sisa material yang tidak terpakai tersebut, berarti kita akan mengeluarkan biaya. Nah, biaya tersebut harus kita catat sebagai harga perolehan dari pembelian tanah. Selanjutnya yang keempat, tanggungan hak gadai, hipotek, atau sitaan properti. Misalkan di tanah yang kita beli itu, tanahnya itu sebagai jaminan hutang, dan hutang dari penjual tanah tersebut itu belum lunas. Jadi kita akan melunasi hutang tersebut, dan ketika kita melunasi hutang tersebut, maka kita akan juga mengeluarkan biaya, dan biaya tersebut harus dicatat, sebagai harga perolehan dari tanah tersebut. Selanjutnya, tambahan pengembangan tanah yang memiliki masa guna yang tidak, terbatas, tidak menentu. Jadi ada biaya tambah-tambahan lain yang, berhubungan dengan tanah, harga perolehan tanah tersebut. Selanjutnya, perbaikan dengan masa terbatas. Misalkan, tanah yang kita beli, itu akan kita gunakan misalkan ini, contohnya di sini misalkan untuk jalur mobil pribadi, trotoar, pagar, dan area parkir. Misalkan kita akan membuat, apa namanya, ini, misalkan kita akan membuat misalkan jalur mobil, trotoar, terus kita mau buat pagar di atas tanah yang akan kita beli. Nah, itu akan diklasifikasikan sebagai land improvement atau perbaikan tanah, dan akan mengalami depresiasi, tentu saja. Tapi yang didepresiasikan ini bukan tanahnya, tetapi ya misalkan ini, trotoar, pagar, dan area parkir kan semakin tahun, semakin, ke depannya itu kan mengalami depresiasi, bukan tanahnya ya. Lahan yang diperoleh ditahan untuk spekulasi diklasifikasikan sebagai investasi. Nah, maksudnya tanah yang dibeli, dan digunakan untuk misalkan, tidak untuk dijual kembali. Jadi tanah ini dibeli untuk disewakan misalnya. Nah, itu akan dijadikan sebagai investasi. Sedangkan yang kedua, tanah yang ditahan oleh, perusahaan untuk penjualan kembali harus diklasifikasikan sebagai persediaan. Nah, misalkan kita membeli tanah, namun kita tidak memanfaatkan tanah tersebut, melainkan kita akan menjual tanah tersebut, berarti itu tanah tersebut dikategorikan sebagai persediaan atau merchandise inventory. Oke. Selanjutnya adalah biaya gedung.
biaya untuk mencatat gedung. Nah, ini maksudnya gimana? Termasuk semua biaya yang terkait secara langsung dengan akuisisi atau konstruksi. Nah, biayanya itu mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja atau upah, dan biaya overhead yang muncul selama konstruksi. Jadi ketika gedung itu, kita bisa membeli dan kita bisa membangun gedung sendiri. Nah, untuk yang poin awal ini, itu adalah biaya-biaya yang muncul ketika kita akan memproduksi sebuah gedung sendiri, yaitu biaya bahan baku seperti biaya material-material yang diperlukan untuk membangun sebuah gedung, lalu biaya tenaga kerja atau upah, untuk kuli-kuli bangunan yang kita, apa namanya, kita manfaatkan jasanya untuk membangun sebuah gedung. Dan biaya overhead yang muncul selama konstruksi. Biaya overhead itu adalah biaya, lain-lain yang tidak bisa dikategorikan sebagai biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, gitu. Yang kedua yaitu fee profesional dan izin mendirikan bangunan. Nah, fee profesional ini dalam mendirikan gedung itu contohnya apa? Contohnya ya seperti, apa namanya, kita menyewa jasa arsitek. Kita menyewa jasa arsitek untuk mendesain bagaimana gedung, tersebut akan kelihatannya gimana gitu. Lalu ada izin mendirikan bangunan. Nah, kalau misalkan mendirikan bangunan perlu izin dan itu mengeluarkan biaya, nah biaya tersebut harus dicatat sebagai biaya perolehan atau harga perolehan dari gedung. Jadi semua bahan baku, semua tenaga kerja, semua biaya overhead, biaya fee profesional, dan biaya lain-lain yang, digunakan untuk membangun gedung harus diakui sebagai harga perolehan gedung, harus dicatat. Sorry. Oke, selanjutnya adalah biaya peralatan. Termasuk semua biaya yang muncul untuk pengadaan atau pembelian peralatan dan penyiapannya untuk digunakan. Jadi, biaya peralatan misalkan kita membeli peralatan itu sama seperti tanah tadi, kita nggak hanya mencatat harga pembeliannya aja. Harga pembelian itu harus ditambah dengan yang kedua ini, poin 2, ongkos pengangkutan dan penanganan. Jadi kalau kita membayar ongkir, misalkan kita beli barang di Shopee, harganya itu di Shopee itu 30.000, terus ongkirnya itu 15.000. Berarti kita harus mencatatnya sebesar 45.000, bukan 30.000 harga belinya. Harus ada ongkirnya juga. Ongkirnya harus kita catat sebagai inventory. Di sini peralatan harus kita catat sebagai equipment. Asuransi peralatan selama pengiriman. Nah, misalkan ada asuransi ketika atau jaminan ketika barang akan dikirimkan, misalkan kayak pernah kan kalian untuk, belanja online gitu terus ada asuransi misalkan bayar 1.000 terus 500 gitu. Nah, itu harus kita catat. Yang keempat, biaya dasar khusus jika diperlukan. Yang kelima, biaya perakitan dan instalasi. Misalkan membeli komputer terus kita nggak tahu cara masangnya. Nah, kalau kita membutuhkan, misalkan kita membeli komputer terus kita membutuhkan, pihak lain untuk menginstal apapun, apa itu, memasang komputer sampai siap pakai gitu loh. Nah, itu biaya yang kita gunakan untuk membayar orang itu kita juga harus masukkan sebagai harga perolehan peralatan gitu. Biaya uji coba ini sama halnya dengan yang poin kelima tadi. Oke, ini nggak perlu. Oke, sekarang kita akan masuk ke self constructed assets atau, apa namanya, aset yang dibangun sendiri. Jadi self constructed asset itu, eee, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, misalkan kita akan mendirikan bangunan, kita akan membangun sebuah gedung contohnya. Nah, biayanya itu mencakup apa saja? Biaya bahan baku, ya biaya bahan baku yang kita gunakan untuk membuat gedung, seperti semen, pasir, dan lain-lain. Terus ada biaya upah langsung seperti, biaya tenaga kerja untuk, tukang-tukang para kuli yang,
kuli bangunan yang mendirikan atau membuat gedung tersebut. Yang kedua, ada yang namanya biaya overhead. Nah, biaya overhead ini dapat dihitung dengan 2 cara. Yang pertama itu tidak memasukkan ke biaya tetap, dan yang kedua menentukan sebagian dari semua biaya tambahan untuk proses konstruksi. Nah, untuk memudahkannya akan ada ilustrasi di sini. Lihat di sini kan ada kata-kata, perusahaan banyak menggunakan metode yang kedua. Jadi metode yang kedua ini yang lebih disarankan dan oleh IFRS pun setuju kalau, metode yang kedua ini yang, sepakat untuk digunakan. 3 pendekatan selama oke, biaya overhead ini contohnya adalah biaya bunga. Jadi misalkan, gini ya, bunga itu muncul dari hutang. Misalkan kita akan membangun sebuah gedung, tapi dananya itu kita hutang. Kita menghutang, meminjam uang ke bank atau ke pihak manapun dan itu berbunga dan kita meminjam tadi untuk membangun gedung. Nah, bunga dari pinjaman kita tadi itu harus kita catat sebagai, harga perolehan gedung tersebut. Namun tidak semua bunga bisa dicatat atau diklasifikasikan sebagai, harga perolehan gedung tersebut. Nah, pencatatan bunga, pengakuan bunga untuk untuk dicatat sebagai harga perolehan gedung, harga perolehan PPE tadi itu dinamakan sebagai kapitalisasi bunga. Di sini, ada 3 pendekatan yang disarankan untuk menghitung bunga yang muncul selama pembiayaan konstruksi. Yang pertama itu tidak ada bunga selama konstruksi. Nah, ini tidak disarankan. Yang kedua ada biaya aktual muncul selama konstruksi, tapi tidak semuanya. Jadi, bunga nanti akan dimasukkan sebagai harga perolehan, apapun itu PPE, apapun itu jenis PPE-nya, namun yang dimasukkan itu hanya sebagian. Jadi, nggak semuanya. Nah, ini yang disarankan oleh IFRS. Sedangkan yang terakhir itu kapitalisasi semua biaya bunga. Kalau biaya kan tadi tidak dimasukkan, yang kedua dimasukkan sebagian, dan yang ketiga itu kapitalisasi semua biaya bunga, dimasukkan semua biaya bunganya itu dicatat. Nah, itu juga tidak boleh. Bukan tidak boleh sih, boleh, cuma tidak disarankan, gitu. Selanjutnya, biaya bunga selama konstruksi. IFRS menetapkan kapitalisasi bunga aktual atau bunga sesungguhnya dengan modifikasi. Jadi bunganya itu nanti akan dimodifikasi sehingga, akan dicatat bunganya itu sebagian atau enggak semuanya seperti yang aku jelasin tadi ya. Konsisten dengan biaya historis, jadi, harus konsisten dengan biaya historis ya. Yang ketiga itu kapitalisasi mempertimbangkan 3 item. Nah, maksudnya ini apa? Jadi proses pencatatan bunga sebagian bunga ke dalam equipment tadi harus mempertimbangkan 3 item, yaitu aset yang memenuhi syarat. Jadi ada aset yang memenuhi syarat, nanti akan dibahas selanjutnya. Yang kedua ada periode kapitalisasi, ada periodenya itu harus lebih dari 1 tahun, dan yang ketiga adalah jumlah yang dikapitalisasikan. Bagaimana itu? Yang pertama adalah aset yang memenuhi syarat atau dinamakan aset kualifikasian. Sebentar. Yaitu aset yang membutuhkan periode waktu yang cukup lama atau bisa dibilang lama agar siap digunakan untuk dijual. Jadi aset, yang boleh, apa ya namanya, PPE yang bisa gimana ya, kapitalisasi bunga yang bisa masuk ke PPE itu harus ada asetnya itu harus ada syaratnya. Jadi PPE-nya tersebut harus ada syaratnya. Ada 2 jenis, yaitu aset konstruksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan, dalam hal ini seperti PPE, aset yang ditujukan untuk penjualan atau penyewaan, dibangun atau diproduksi sebagai proyek tersendiri. Nah, ini, aset yang ditujukan untuk penjualan berarti
aset yang akan dijual gitu ya, atau aset yang untuk penyewaan dan dibangun untuk atau diproduksi sebagai proyek tersendiri, terpisah. Nah, periode kapitalisasi itu dimulai ketika adanya pengeluaran untuk, aset ya, ketika pengeluaran untuk aset telah dibuat. Ya misalkan kita membeli bahan-bahan untuk, memproduksi sebuah gedung tadi ya, kita akan membeli bahan-bahan, bahan baku, bahan apalah itu pokoknya bahan-bahan kan kita telah mengeluarkan biaya. Nah dari situ kita sudah masuk ke periode kapitalisasi. Yang kedua, jika ada aktivitas untuk, mempersiapkan aset sedang berlangsung. Misalkan setelah membeli barang, membeli bahan-bahan, bahan baku, bahan lain-lain itu, ada aktivitas produksi yang sudah berlangsung di situ. Misalkan kalau membuat gedung itu kan, membuat pondasi contohnya. Nah itu ada aktivitas yang produksi yang sudah berlangsung, nah itu juga masuk periode kapitalisasi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada biaya bunga yang terjadi. Ada misalkan tadi contohnya aku, bilang pinjam uang ke bank lalu, apa namanya, ada bunga dari pinjaman tersebut, gitu. Dan berakhir atau periode kapitalisasi itu berakhir ketika aset sudah selesai dan benar-benar siap untuk digunakan. Jadi ketika pembangunan tadi sudah selesai, lalu sudah siap untuk digunakan, maka periode kapitalisasi tersebut sudah berakhir. Selanjutnya jumlah yang dikapitalisasi. Kapitalisasi itu, nanti akan ada 2 harga, ada 2 bunga maksudnya, ada bunga yang aktual atau bunga yang benar-benar terjadi, atau bunga yang sesungguhnya, dan ada yang namanya bunga yang dapat dihindari. Nanti kita akan bandingkan antara bunga aktual dan bunga yang dapat dihindari, dari 2 ini, yang mana yang lebih kecil. Nah, yang lebih kecil akan kita masukkan sebagai aset atau sebagai PPE, kita akui atau kita catat sebagai PPE. Nanti di akhir akan ada jurnalnya, gitu. Oke, mungkin, istirahat dulu ya, guys. Oke, ini contoh untuk gambaran kapitalisasi bunga, bisa dibaca dulu sebelum aku jelasin. Oke, sekarang aku mau jelasin yang ini, gambaran kapitalisasi bunga. Contohnya ini ada Blue Corporation meminjam 200 dengan bunga 12% dari State Bank pada 1 Januari 2011 untuk tujuan spesifik. Tujuan spesifik yaitu konstruksi dan tujuan khusus yaitu konstruksi apa? Konstruksi peralatan yang akan digunakan dalam operasi. Kegiatan operasional maksudnya ya. Konstruksi peralatan dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan pengeluaran berikut dibuat sebelum proyek selesai pada 31 Desember 2011. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau, periode kapitalisasinya adalah 1 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011. Nah, selain, kita meminjam bank, kita meminjam uang ke bank $200.000 dengan bunga 12%, ada utang lain yaitu utang umum lainnya. Nah, kalau yang ini kita namakan utang spesifik atau utang khusus yang 200 ini, 200 dengan bunga 12%. Sedangkan ini ada utang umum 500 dengan bunga 14% dan 300 dengan bunga 10%. Kita total di sini, jumlahnya adalah 500 tambah 300 tambah 200, jadi 1.000.000, tapi bunganya berbeda-beda. Oke, pengeluaran selama 1 periode
kapitalisasi itu untuk tanggal 1 Januari 2011 100.000, April 30 April 2011 150.000, 1 November 2011 300.000, dan 31 Desember 2011 100.000. Sedangkan total pengeluarannya untuk satu periode kapitalisasi itu adalah 650.000. Nah, dari sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan aset yang memenuhi syarat kapitalisasi bunga. Tadi syaratnya adalah harus ada berbentuk PPE dan digunakan untuk kegiatan operasional dan apa yang tadi lupa aku. Ini cukup lama, membutuhkan periode waktu yang cukup lama agar siap digunakan. Tadi kan 1 tahun periodenya. Nah, berarti itu sudah cukup lama. Berarti peralatan dengan tujuan khusus memenuhi syarat karena membutuhkan periode waktu agar siap dan dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Langkah kedua menentukan periode kapitalisasi, tadi udah. Periode kapitalisasinya adalah 1 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011. Karena pengeluaran dibuat dan biaya bunga terjadi selama periode ini, sementara ketika konstruksi berlangsung. Langkah ketiga, kita menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Nah, caranya bagaimana? Sebentar ya. Tak deketin dulu. Nah, kan tadi periodenya berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Di sini Januari kita harus mengalokasikan, kan pengeluarannya itu dibuat nggak serempak di satu tanggal yang sama ya. Di sini ada 4 tanggal yang sama. Jadi 1 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011. Berarti $100 ini tuh untuk 1 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011. Berarti berapa bulan? 12 kan? Berarti periode kapitalisasinya adalah 12/12 atau 1 tahun. 100 kali 12/12 sama dengan 100. Nah, untuk yang April 30 April berarti kita menghitungnya dari setelah April apa? Mei. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 8 bulan sampai tanggal 31 Desember. Jadi 30 April sampai 31 Desember itu ada 8 bulan. Berarti 150 kita kalikan dengan 8/12. Didapatkan 100. Begitu juga yang 1 November sampai 31 Desember. Berarti November, Desember. Ngitungnya gitu kan. 300.000 dikali dengan 2/12. Didapatkan 50.000. Sehingga akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya adalah 250.000. Itu untuk 1 tahun, satu periode kapitalisasi. Perusahaan menimbang pengeluaran konstruksi melalui jumlah waktu, pecahan tahun atau periode akuntansi yang memunculkan bunga pada pengeluaran. Oke, langkah 4, menghitung bunga aktual yang dapat dihindari. Caranya, bentar. Oke, kan tadi ada bunga, ada pinjaman khusus dan pinjaman yang umum. Yang pertama kita poinnya dari sini ya. Kita pakai 250.000 ini. Ingat 250.000 ini. Kita akan menggunakan tingkat bunga yang spesifik untuk yang pertama. Yang pertama tadi untuk pinjaman yang spesifik itu adalah 200.000. Jadi dari 250.000 tadi kita pakai 200-nya yang pakai ini, pakai bunga yang 12%. Pakai bunga yang 200.000. Nah, untuk yang 50.000-nya bagaimana? Oke, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini. Utang spesifiknya kan 200.000 dengan bunga 12%.
bunganya yaitu 24.000. Sedangkan utang umum yang utang selain dari yang spesifik tadi ada 500 dengan bunga 14% didapatkan 70.000, 300.000 dengan bunga 10% didapatkan 30.000. Jadi untuk utang umum kita akan totalkan jumlahnya bunga per pokok. Menghitung persentase, jadi tidak boleh gimana ya, tidak boleh di rata-rata gitu loh. Misalkan tidak boleh langsung di jumlah terus dibagi 2, 14% plus 10% dibagi 2, nggak boleh. Jadi kita harus kalikan dulu berapa bunganya, kita harus cari dulu berapa bunganya, lalu kita akan akan bagi dengan pokoknya. Di sini ada bunga 70 tambah 30 ada 100 per ini 500 tambah 300. 100 per 800.000 sama dengan 12,5%. Jadi bunganya yang 50 tadi kita pakai 12,5%. Ini yang di bawah ini. Yang 200 ini adalah pinjaman yang spesifik tadi, yang ini yang di soal yang 200 dengan bunga 12%. Kita pakai yang ini. Sedangkan kan tadi kita sudah menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata ada 250. Berarti 50-nya belum kehitung kan? Kan cuma kita hitung 200. 50-nya belum kehitung. Nah, 50-nya pakai bunga yang terbaru, yang baru aja kita cari. 12,5%. 50 kali 12,5% sama dengan 6.250. Jadi kita dapatkan bunga yang dapat dihindari ada 24.000 plus 6.250 didapatkan 30.250. Nah, di sini kan ada dua bunganya, ada 124.000 sama 30.250. Nah, di sini bunga aktualnya adalah 124.000, sedangkan bunga yang dapat dihindari adalah 30.250. Sehingga seperti yang awal tadi aku jelasin, kalau kapitalisasi bunga itu yang kita pilih adalah yang ada dua bunga nanti yang muncul, ada bunga yang dapat dihindari dan bunga aktual atau bunga sesungguhnya. Berarti yang kita pilih adalah yang paling kecil, yang 30.250. Nah, ini kita catat. Mencatatnya adalah sebagai peralatan karena tujuan kita yang awal tadi mencatat bunga, mengakui bunga yang kita bayar sebagai PPE. Di sini di soal ini kebetulan peralatan 30.250 dan kreditnya adalah pengeluaran bunga ada 30.250. Nah, nanti setelah ini akan ada lagi. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan. Kalau tidak, akan lanjut ke gambaran yang lebih komprehensif lagi ya. Jadi, misalkan contoh ini ya, pada tanggal 1 November 2010, Shala Company mengontak Favor Construction untuk membangun gedung dengan harga 1.400.000 di sebuah tanah dengan biaya 100.000. Dibeli dari kontraktor dan dimasukkan ke dalam pembayaran pertama. Shala melakukan pembayaran berikutnya kepada perusahaan konstruksi selama tahun 2011. Nah, misalkan di sini 1 Januari membayar 210.000, 1 Maret 300.000, 1 Mei 540.000, 31 Desember 450.000, sehingga totalnya, kenapa totalnya 1.500.000? Totalnya ini kan tadi 1.400.000 ditambah dengan ini biayanya 100.000. Jadi totalnya nanti 1.500.000. Nah, kita harus lihat di sini kan misalkan nanti selama tahun 2011 berarti oke, bentar. Oh, ini ada. Oke, selain itu Favor Construction menyelesaikan gedung dan siap ditempati pada tanggal 31 Desember 2011. Jadi Shala memiliki sisa utang
berikut ini pada 31 Desember 2011. Ada utang spesifik atau utang khusus 15%. Oh, sorry. Nominalnya adalah 750.000 dengan bunga 15%. Berarti nanti kita akan menghitung 750.000 ini dikali bunganya 15%. Ada utang lainnya 550.000 dengan bunga 10% dan ada satu lagi utang obligasi 600.000 dengan bunga 12%. Oke, kita akan menghitung rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran untuk 2011. Nah, ini caranya gimana? Caranya seperti tadi yang kita 12/12, 8/12 tadi. Kan tadi Januari, 1 Januari sampai Desember berarti full 12 kan. Berarti Januarinya itu 210.000, kita pakai 210.000 kali dengan 12/12 atau kali 1. Untuk yang kedua 1 Maret sampai Januari, 31 Januari berarti berapa? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu berarti 10 bulan kan. 300.000 dikali 10/12. 12 ini jumlah bulan dalam setahun. Didapatkan 250.000. Untuk yang 1 Mei juga gitu. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ada 8. 8/12 sama dengan dikali dengan 540.000 didapatkan 360.000. Sedangkan untuk yang 31 Desember karena dia 31 Desember sampai 31 Desember kan 0 hari, berarti dia 0. Sehingga nanti weighted average for accumulated expenditures adalah 820.000. Nah, kan tadi utang khususnya ada 750.000. Berarti kita masukkan sini kan ya 820.000, ini 750-nya kita ambil yang persentase 15% ini dari 750.000. Nah, ini 750.000 dikali 15%, ini 15% ya guys. Didapatkan 112.500. Nah, sedangkan untuk mencari ini tingkat bunga yang ini kita harus membuat seperti tadi. Bunga untuk perhitungan bunga untuk yang hutang yang umum, hutang lainnya. Hutang lainnya ini kan 550.000 dengan bunga 10% dan 600.000 dengan bunga 12%. Berarti ini 10% kali 550.000 sama dengan 55.000 dan 12% kali 600.000 sama dengan 72.000. Total bunganya adalah 127.000. Nah, total pokoknya atau ya pokok hutangnya adalah 1.150.000 sehingga kita akan mencari persentase dengan cara membagi ini total interest per total principal atau total bunga dibagi dengan total nominal dari hutang. 127.000 per 1.150.000 didapatkan 11,04%. Nah, bunga yang 11,04% inilah yang akan kita gunakan sebagai tadi penghitung atau pengali dari kan tadi 820.000 ya. 820.000 ini. Nah, dari 820.000 ini terdiri dari 750.000 hutang yang khusus atau spesifik, pinjaman spesifik dengan bunganya tadi sudah diketahui di awal 15%. Didapatkan bunganya itu 112.500, sedangkan kita sudah mencari bunga yang baru yang 11,04% ini kita pakai yang sisanya. Jadi 820.000 dikurangi dengan 750.000 itu akan ketemu 70.000. Nah, 70.000 ini kita adalah pokoknya bunganya adalah 11,04%. 11,04%. Nominalnya yaitu 7.728 sehingga bunga yang dapat dihindari atau avoidable interest adalah 120.228 ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan?
Oke, selanjutnya, hitunglah biaya bunga aktual. Kalau, menghitung biaya bunga aktual itu tinggal kita mengalihkan saja, berapa pinjamannya tadi. Untuk pinjaman yang awal tadi kan 750.000 dengan bunga 15%, itu yang spesifik. Utang spesifik atau pinjaman spesifik itu 15% bunganya, didapatkan 112.500. Untuk yang kedua itu ada pinjaman lainnya 550.000 dengan bunga 10%, 55.000. Dan yang ketiga ada 600.000 dengan bunga 12%, 72.000. Sehingga bunga aktual atau ya bunga yang seharusnya kita bayar adalah 239.500. Nah, dari situ terdapat dua pilihan bunga kan, bunga yang dapat dihindari yang awal tadi 120, 228 dan bunga aktualnya atau bunga sesungguhnya ada 239.500. Berarti kita akan maka dipilih yang paling sedikit yaitu 120, 228. 120, 228 ini pencatatannya gimana? Nah ini, misalkan pada tanggal 1 Januari kita membayar tanah untuk membeli tanah 100.000 dan mengeluarkan uang 210.000. 210.000 ini untuk tanah 100.000 dan untuk gedung, kita akui sebagai gedung 110.000. Begitu juga untuk bulan Maret. Tanggal 1 bulan Maret kita mengeluarkan uang kas 300 dan dialokasikan sebagai gedung. Lalu tanggal 1 Mei juga gitu, sama jurnalnya gedung pada kas. Ini diabaikan aja ya guys, ini atau CIP ini diabaikan. Untuk tanggal 31 Desember kita mencatat gedung pada kas senilai 450.000, lalu kita akan mencatat juga yang dari kapitalisasi bunga. Jadi untuk mencatatnya itu ada jurnal yang ini, yang bawah. Gedung ini maksudnya bukan gedung wujud fisiknya ya. Memang benar ini dicatat gedung, tapi ini nilainya ini adalah nilai dari kapitalisasi bunga yang baru saja kita hitung. 120, 228, beban bunganya. Nah, beban bunganya ini adalah selisih dari bunga aktual atau bunga sesungguhnya dengan dikurangi dengan biaya bunga yang dapat dihindari. Bunga yang dapat dihindari kan ini. Nah, ini yang kita bayarkan adalah kas. Jadi kita tetap membayar bunga sebesar 239.500. Namun yang kita akui sebagai bunga dalam proses produksi atau proses konstruksi gedung itu cuma 120.228. Sehingga selisihnya ini kita catat sebagai beban bunga atau interest expense. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, lanjut kalau gitu. Selanjutnya, nah ini kan tadi sudah dicatat yang namanya interest expense ya. Di sini interest expense 119.272. Padahal kita membayarkan kas 239.500. Nah, pencatatannya dalam laporan laba rugi nanti sebagai ini other income and expense berupa interest expense sebesar 239.500 dikurangi dengan capitalized interest atau bunga yang dikapitalisasikan sebesar 120.228 sehingga nanti saldo dari interest expense-nya itu cuma ini 119.272 gitu. Nah, itu untuk pencatatannya di laporan laba rugi karena expense kan, akun expense berarti dia masuk laporan laba rugi. Oke. Selanjutnya masalah khusus terkait dengan kapitalisasi bunga. Jadi bunga yang telah kita kapitalisasikan tadi itu merupakan bagian dari biaya gedung ya. Jadi bukan tanahnya. Seperti yang kita lihat di sini kita catat sebagai gedung. Kita catat sebagai gedung. Nah, ini di bawah ini juga kita catat sebagai gedung, bukan sebagai tanah. Tanah ada sendiri, ada porsinya sendiri. Oke.
Selanjutnya, perusahaan harus mencatat PPE pada nilai wajar, dari apa yang diserahkan atau pada nilai wajar dari aset yang diterima. Jadi, ada 2 cara untuk mencatat PPE, misalkan, nilai wajar dari apa yang diserahkan, itu kita menyerahkan kas untuk membeli sebuah PPE. Dan yang kedua, eee, kita menerima PPE dari apa gimana ya, kita menerima PPE tapi kita belum membayarkan kas, udah gitu aja, apa namanya, biar lebih jelas. Nah, dari 2 ini yang dipilih yang, apa namanya, yang paling jelas. Jadi yang paling jelas antara 2 ini yang mana nanti akan kita catat, yang paling jelas, gitu. Nah, misalkan ini ada diskon tunai. Ada diskon tunai, nanti misalkan kita membeli PPE 20 juta, terus kita dapat diskon tunai sebesar 500.000, berarti kita cuma membayarkan uang sebesar 19.500.000. Nah, nanti berarti yang dicatat, sebagai PPE atau diakui sebagai PPE itu nanti bukan 20 juta, melainkan cuma 19.500.000. Nanti jurnalnya misalkan membeli peralatan membeli peralatan secara tunai seharga 20.500.000 seharga 20 juta dan mendapatkan diskon 500.000. Berarti jurnalnya tinggal dicatat peralatan pada kas 19.500.000. Gitu. Selanjutnya kontrak pembayaran tertunda. Aset dibeli melalui kredit jangka panjang dicatat pada nilai, saat ini. Misalkan, apa ya ini, aku kok kurang tahu ya kalau yang ini. Oke, kita skip aja ya, nggak apa-apa daripada aku salah jelasin. Oke, yang ketiga itu pembelian borongan atau lump sum. Nah, ini udah pernah aku jelasin kan ya di, chapter sebelumnya. Di chapter sebelumnya ini ada pembelian lump sum juga atau borongan. Jadi misalkan, contohnya ilustrasi kemarin, kayak kita ada sebuah restoran, itu udah tidak beroperasi, lalu dia menjual segala jenis, kayak peralatan yang ada di dalamnya, misalkan kursi, meja, mesin, dan lain-lain. Nah, itu secara dalam satu harga, misalkan semua jenis peralatan kursi, meja, mesin, kompor, dan lain-lain itu dijual dalam satu harga. Nah, kita otomatis harus mengalokasikan berapa aja sih, biaya dalam masing-masing asetnya, gitu. Itu yang dinamakan, sebagai pembelian borongan atau lump sum. Jadi kita harus mengalokasikan harga tiap unitnya itu berapa. Sedangkan harga tiap unitnya itu kan otomatis berbeda-beda kan ya. Kan ada kursi, meja, ada mesin. Nah, mereka kan harganya nggak sama. Jadi kita nggak bisa memukul rata harga dari, apa namanya, peralatan-peralatan tersebut, gitu. Yang keempat ada penerbitan saham. Jadi ini aku juga kurang paham sejujurnya. Jadi daripada aku salah jelasin, mending kita skip. Oke, kita tunggu azan dulu, guys. Selanjutnya setelah ini akan aku bahas mengenai pertukaran aset. Jadi ada pertukaran aset tetap nanti. Mungkin bisa dibaca-baca dulu ya.
Oke, aku lanjutin ya. Selanjutnya ada pertukaran aset non-moneter. Non-moneter ini maksudnya apa? Maksudnya tidak melibatkan kas. Jadi kita itu ada suatu kondisi dalam akuntansi itu ketika kita menukarkan aset yang kita miliki dengan misalkan aset yang baru. Misalkan kita menukarkan mesin yang kita miliki ke mesin baru. Namun di sini kita tidak karena non-moneter kita tidak melibatkan kas. Selanjutnya umumnya itu dihitung berbasis fair value aset yang diserahkan atau fair value aset yang diterima. Jadi ketika kita menukarkan aset, kita harus tahu berapa harga pasar dari aset milik kita. Misalkan kan kita beli aset di awal ya, lalu udah kita gunakan sampai saat ini, otomatis sudah ada yang namanya depresiasi tadi yang di awal, yang depresiasi atau harganya itu turun. Nah, kita harus tahu berapa harga pasar dari aset yang kita miliki. Lalu perusahaan harus mengakui setiap keuntungan atau setiap kerugian pertukaran ketika transaksi memiliki substansi komersial. Substansi komersial itu apa? Kita akan bahas di next slide. Jadi substansi komersial ini adalah pertukaran itu dikatakan memiliki substansi komersial jika aliran kas itu berubah dari hasil transaksi. Misalkan gini contohnya, aku menukarkan mesin lamaku ke mesin baru. Di mesin lama aku bisa memproduksi 50 unit apa gitu ya misalnya. Sedangkan ketika aku menukarkannya dengan mesin baru tersebut ternyata lebih produktif sehingga aku bisa memproduksi 2 kali lipatnya misalkan 100 unit. Nah, itu akan juga ya itu kan ada peningkatan produksi dari mesin lama ke mesin baru. Itulah yang dinamakan substansi komersial. Dikatakan memiliki substansi komersial jika memberikan manfaat lebih atau meningkatkan manfaat dari sebuah aset yang kita tukarkan tadi, gitu. Jika posisi ekonomis kedua pihak berubah, transaksi memiliki substansi komersial. Jadi seperti tadi, jika produksinya meningkat dari yang awalnya 50 menjadi 100, itu nanti dikatakan memiliki substansi komersial. Nah, ini contohnya pertukaran mempunyai substansi komersial itu maka akan diakui mencatat gains atau keuntungan dan kerugian secara langsung. Kalau jika tidak kurang substansi komersialnya kurang atau ya kurang tidak bisa apa ya namanya? Tidak dikatakan memiliki substansi komersial gitulah ya. Itu berarti kita tidak mengakui yang namanya gains, tidak mengakui yang namanya keuntungan, tapi kita akan tetap mengakui sebagai kerugian kalau ada kerugian. Gitu. Nah, contoh untuk pertukaran aset itu bagaimana? Untuk yang pertama, ini ada pertukaran ketika kita mengalami kerugian. Perusahaan harus mengakui kerugian segera, immediately. Jika pertukaran memiliki substansi komersial seperti tadi ya, ini recognize gains and losses immediately, harus segera diakui. Dasarnya, perusahaan tidak boleh menilai aset lebih dari harga secara kas mereka. Jika kerugian ditangguhkan, maka aset akan overstate. Maksudnya ini gimana? Ketika kita akan menukar mesin contohnya ya tadi, kita harus menilai aset yang kita miliki, mesin yang lama akan ditukar dengan mesin yang baru. Mesin yang lama ini harganya itu otomatis harganya harus lebih rendah dari harga mesin baru, gitu. Nanti akan terjadi kerugian. Contohnya ini
Information Processing menukarkan mesinnya dengan model baru dari Jared Business Solutions. Pertukaran ini memiliki substansi komersial, berarti harus mencatat laba dan rugi secara langsung. Mesin bekas memiliki nilai buku 8.000. Didapatkan dari mana? Biaya awalnya 12.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasi 4.000 dan fair value sebesar 6.000. Ada dua harga di sini, ada nilai buku 8.000 dan fair value atau nilai pasar, harga pasar itu senilai 6.000. Selanjutnya harga model baru, harga mesin baru maksudnya di sini 16.000. Jared memberi information processing biaya tukar tambah sebesar 9.000 untuk mesin bekas tersebut. Jadi misalkan 16.000 itu kan harga mesin barunya. Sedangkan kita sebagai information processing ya, kita itu memiliki mesin dengan nilai buku 8.000 dan harga pasarnya itu adalah 6.000. Berarti di sini Jared ini kan sebagai penjual, Jared membebankan biaya tukar tambah ke kita sebesar 9.000 untuk mendapatkan 16.000 ini. Information processing atau di sini kita sebagai pembeli menghitung biaya aset baru sebagai berikut. Jadi aset baru itu kan di sini mesin baru ini 16.000. Ini tidak bisa kita masukkan 16.000 nyel gitu loh ya. Harus kita perhitungkan dulu. 16.000 dikurangi dengan trade-in ini adalah biaya tukar tambahnya tadi 9.000, didapatkan 7.000 dan kita akan menggunakan fair value dari mesin lama. Fair value-nya adalah 6.000. Jadi harga mesin baru yang harus kita catat adalah 7.000 ditambah 6.000 sama dengan 13.000. Ini adalah harga mesin baru yang harus kita catat ketika pertukaran mesin, gitu ya. Nah, mencatatnya gimana? Information processing atau pembeli mencatat transaksi ini sebagai transaksi tersebut sebagai berikut, gitu ya. Peralatan baru, ini mesin yang baru tadi kita catat senilai harga yang baru saja kita ketahui tadi 13.000. Lalu ada akumulasi depresiasi peralatan lama. Nah, ini dari mana dapatnya? Dari sini. Akumulasi peralatan lama harus kita catat, harus kita nolkan, harus kita buang. Karena akumulasi itu loh. Kalau di bahasa Inggris itu namanya accumulated depreciation of bla 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 gitu ya. Nah, itu kan dia saldonya di sebelah kredit. Kita harus menolkan saldo 4.000 ini di sebelah debit. Sehingga kita catat akumulasi depresiasi peralatan lama 4.000 dan kita catat kerugian penjualan peralatan senilai 2.000. Nah, 2.000 nanti kita akan lihat dari mana asalnya. Kita akan mengeluarkan peralatan lama atau mesin lama seharga 12.000. 12.000 ini dari mana harganya? Dari sini. Biaya awal ini 12.000 ini kita harus, kan pencatatan mesinnya itu 12.000 di pencatatan perusahaan kita, maka harus kita keluarkan 12.000 ini, kita nolkan 12.000 menjadi 0. Mesin itu saldo normalnya di debit. Kalau kita nolkan berarti harus kita kredit semuanya. 12.000. Oke, sebentar. Oke, ya ada lagi. Ada kas 7.000. Kas 7.000 ini adalah sebenarnya ini bukan kas, tapi kita catat di sini sebagai kas. Ini adalah ini. Misalkan cash payment 7.000 ini adalah selisih dari harga mesin baru dikurangi dengan biaya tukar tambahnya. Biaya tukar tambahnya kan 9.000, harga mesin baru 16.000. 16.000 dikurangi 9.000 itu 7.000. Nah, kerugian ini kalau akun bahasa Inggrisnya itu sebentar kok jelek sih. Kalau akun bahasa Inggrisnya itu apa ya? Ini loss on disposal of equipment. Loss on disposal of equipment. Kerugian karena pelepasan peralatan. Peralatannya berbentuk mesin. Didapatkan dari selisih antara fair value dan book value dari equipment-nya, dari mesinnya. Kan tadi fair value-nya 6.000. Fair value dikurangi dengan book value.
Kalau fair value-nya lebih kecil daripada book value, maka akan rugi. Kalau, book value-nya lebih besar daripada fair value sorry, kalau fair value-nya lebih besar daripada book value atau nilai pasarnya lebih besar daripada nilai buku, maka akan, gain atau untung. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak aku lanjut. Ini kira-kira PPT-nya ada 60 slide guys, dan kita udah sampai 40 slide. Kalau belum terlalu paham, minggu depan akan aku ulangi. Oke, minggu depan itu hari Minggu ya. Hari Minggu sore insya Allah. Kalau nggak ada uh, jadwal yang tiba-tiba muncul, insya Allah Minggu sore. Kalau misalkan aku tiba-tiba ada jadwal Minggu sore, kita akan ganti Sabtu sore seperti hari ini. Selanjutnya adalah pertukaran situasi menguntungkan. Kan tadi kerugian kan. Nah, kerugian itu harus dicatat di sebelah debit karena kerugian itu kita akan akui sebagai beban. Gitu ya. Sebentar ya. Oke. Kalau keuntungan karena kita untung maka kita akan akui sebagai yang namanya untung berarti kita akui sebagai pendapatan. Berarti kita akan catat sebelah kredit nantinya. Jika memiliki substansi komersial, perusahaan biasanya mencatat biaya aset dan moneter yang diperoleh dalam pertukaran untuk aset dan moneter lainnya pada fair value aset yang diserahkan dan segera mengakui keuntungan. Nah, contohnya ini. Interstate Transportation Company menukarkan sejumlah truk bekas ditambah dengan kas untuk semi truck. Semi truck itu nggak tahu ya ini gimana. Itu kayak bahasanya orang luar itu ya gini, semi truck itu nanti ada sendirilah wujudnya gimana ya. Kita anggap truk baru gitu aja ya. Untuk truk baru. Truk bekas memiliki nilai gabungan sebesar 42.000. Nilai gabungan ini maksudnya nilai buku, book value. Book value-nya itu 42.000 didapatkan dari biaya awalnya, harga awalnya itu 64.000, setelah penyusutan atau depresiasi dikurangi dengan 22.000 ini. Sehingga book value-nya adalah 42.000. Agen pembelian interstate berpengalaman di pasar barang bekas dan mereka tahu bahwa truk bekas tersebut memiliki nilai pasar 49.000. Nah, ini nilai pasarnya 49.000 sedangkan nilai bukunya adalah ini 42.000. Berarti nilai pasarnya lebih gede kan? Berarti akan ada nanti yang namanya untung atau gain. Kan tadi kalau di slide sebelumnya ini kan fair value-nya atau nilai pasarnya lebih kecil kan daripada book value, 6.000 lebih kecil daripada 8.000. Ini akan mengalami kerugian. Kalau di soal ini itu nilai pasarnya itu lebih gede daripada nilai bukunya atau book value-nya, berarti akan mengalami keuntungan. Sebagai tambahan untuk truk, Interstate harus membayar uang kas senilai 11.000 untuk truk barunya tadi. Interstate menghitung biaya untuk semi truck atau biaya baru sebagai berikut. Kan biaya Oke, pertama kas yang dibayarkan. Kas yang dibayarkan 11.000, otomatis kita akan menilai menggunakan kas kan. Dan 49.000 ini kita dapatkan dari fair value of truk yang ditukarkan. Jadi kita itu modal truk lama. Truk lama itu kita akui sebagai nilai pasar, harga pasarnya 49.000.
49.000 ditambah kita menilai uang kas, membayarkan uang kas sebesar 11.000. Jadi logikanya kita akan menukarkan truk lama senilai 49.000 plus kas 11.000 sehingga kita akan mendapatkan truk baru seharga digabung tadi 49 plus 11 60.000. Jadi harga dari truk barunya adalah 60.000. Interset mencatat pertukaran transaksi sebagai berikut. Oke, semi truck ini terbaru 60.000. Akumulasinya kita catat dari yang kalau penukaran itu akumulasi selalu di debit. Ingat itu ya. Kalau pertukaran aset tetap itu akumulasinya selalu di debit. Akumulasi depresiasi truk 22.000 didapatkan dari ini soal 22.000 ini. Lalu truk yang lama 64.000 itu pencatatan truk yang lama yang di sebelah akumulasi tadi, dan keuntungan penjualan truk bekas adalah 7.000. Di samping itu kita mengeluarkan kas sebesar 11.000. Nah, dari sini kita tahu keuntungan 7.000 ini dari mana. Sebenarnya kalau cara cepatnya ya tinggal kalian masukin aja semuanya ke jurnal dulu. Ke jurnal semi truk, akumulasi depresiasi truk, terus kas. Nanti sisanya kalau misalkan debitnya itu lebih besar daripada kredit, berarti kan kreditnya kurang. Nah, kalau di kredit berarti itu kan keuntungan. Berarti kita akui selisihnya itu sebagai keuntungan. Nah, kalau misalkan debitnya itu lebih kecil daripada kredit, kita akan mengakui sebagai kerugian karena di debit kurang sehingga harus ditambahi sebagai beban. Keuntungan penjualan selain itu juga dapat dihitung dengan cara ini. Fair value 49.000 dikurangi dengan itu 42.000. 42.000 itu dari book value-nya. Book value-nya 42.000. Ini seperti yang awal tadi, jika fair value lebih besar daripada book value, maka akan gain atau laba atau untung. Jika sebaliknya, jika fair value lebih kecil daripada book value, maka akan rugi atau loss, gitu. Oke, selanjutnya. Jika pertukaran, di sini masih situasi menguntungkan, ada keuntungan juga. Oke, sebelumnya ada pertanyaan, tak tunggu. Oke, kalau nggak ada aku lanjut. Pertukaran dalam situasi menguntungkan. Di sini ada kekurangan, tadi kan ada substansi komersialnya ya di sini, memiliki substansi komersial. Kalau di sini kita akan membahas lagi yang tidak memiliki substansi komersial atau lack of commercial substansi. Sekarang asumsikan bahwa interstate, ya soal yang tadi, menukarkan, bentar. Oh, ada pertukaran aset tetapi tidak ada substansi komersial. Substansi komersial tadi apa? Ketika kita menukarkan sebuah aset dengan aset yang baru, lalu aset yang baru tersebut bisa lebih produktif dari aset yang lama ya, atau yang kita tukarkan. Di sini berarti kalau, tidak memiliki substansi komersial, berarti aset yang barunya tadi tidak lebih produktif dari aset yang lama yang kita tukarkan. Dalam hal ini Intercept menangguhkan keuntungan 7.000 dan mengurangi dasar untuk, truk barunya. Oke, jurnalnya ini. Nah, kalau kita tidak ada substansi komersial tadi, jurnalnya gimana? Kita akan mengakui keuntungan atau tidak? Kita lihat di PPT ini. Mana yang awal tadi? Nah, jika lacks commercial substance, yang ini, bawah ini, dia akan
tidak mengakui gains atau keuntungan, tidak mengakui keuntungan, tapi akan mengakui kerugian saja. Berarti keuntungannya tidak akan dicatat. Nah ini, jadi cuma gini, semi-truck atau semi-truk ini didapatkan dari harga truk baru ya, didapatkan dari fair value dari semi-truknya tadi 60.000 dikurangi dengan laba yang ditangguhkan, yang di soal tadi 7.000, keuntungan tangguhan. Semi-truck tadi dapat 60.000 itu dari mana? Dari 49 tambah 11.000 ya yang tadi, yang fair value-nya ditambah dengan kas yang kita keluarkan adalah 60.000. Ternyata di sini tidak ada substansi komersial, jadi ada keuntungan atau gain yang ditangguhkan. Keuntungan yang ditangguhkan 7.000, sehingga kita harus mencatat truk baru seharga 53.000 didapatkan dari 60.000 dikurangi 7.000. Atau kita tambahkan, kan kalau tadi kita mencari harga 60.000 tadi 49 atau fair value ditambah dengan kas yang kita keluarkan 11.000, kita bisa mencari, kalau nggak ada substansi komersial, berarti kita menggunakan, nilai buku atau book value-nya sebesar 42.000 ditambah dengan kas yang kita keluarkan sebesar 11.000. Sehingga dapatkan 53.000 gitu. Jadi semi truknya 53.000, akumulasi depresiasi truknya tetap 22.000 dan truknya 64.000, kas yang kita keluarkan 11.000. Jadi mempengaruhinya di harga truk yang baru. Tadi kita mencatat 60.000 jika memiliki substansi komersial, dan jika tidak memiliki substansi komersial, kita hanya akan mencatat 53.000. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Oke, sebentar ya guys. Oke, selanjutnya. Rangkuman keuntungan atau kerugian pertukaran aset non moneter. Jika pertukaran memiliki substansi komersial, nah ini yang tadi, jika ada pokoknya intinya jika memiliki substansi komersial itu kita mengakui laba atau rugi pertukaran itu secara langsung. Jadi harus segera diakui. Dan jika tidak memiliki substansi komersial itu hanya diakui ruginya aja, labanya nggak diakui. Karena labanya ditangguhkan. Gitu. Oke. Nah, ini ada contoh soal di E10-19. Santana Company menukarkan peralatan yang digunakan dalam operasi pabriknya plus 2.000 dalam kas untuk peralatan serupa. Jadi menukarkan peralatan lama untuk peralatan baru ditambah dengan mengeluarkan kas sebesar 2.000 yang digunakan dalam operasi di Delaware Company. Informasi berikut berkaitan dengan pertukaran tersebut. Nah, kita lihat di sini. Punyanya Santana Company. Santana Company kan di sini sebagai pihak yang memiliki, yang menukarkan ya, sama-sama menukarkan sih. Fair value dari peralatan miliknya Santana itu 13.500 sehingga dan sedangkan fair value milik Delaware itu 15.500. Siapkan ayat jurnal untuk mencatat pertukaran dalam pembukuan
kedua perusahaan. Oke, perhitungan antara untung atau rugi. Sebentar. Tadi, kalau fair value-nya lebih tinggi, itu berarti apa? Fair value lebih tinggi daripada book value. Berarti laba kan ya. Kalau fair value lebih tinggi daripada fair value-nya lebih rendah daripada book value, itu berarti akan mengalami kerugian. Oh, sorry guys, sorry. Oh iya, benar. Di sini fair value-nya 13.500. Cuma book value-nya kita belum tahu. Kita harus mencari book value-nya dulu dengan cara mengurangi ini. 28.000 dikurangi 19.000. Ini berarti tak tulis di bawah ini, sini aja ya. 9.000. Nah, 9.000 itu untuk book value dari masing-masing. Book value-nya untuk Santana Company adalah 9.000, sedangkan untuk Delaware Company itu 28.000 dikurangi 10.000, 18.000 kan ya. 18.000. Itu untuk Delaware Company. Sedangkan fair value-nya di sini kita lihat. Fair value dari Santana 13.500 lebih besar daripada 9.000. Berarti dia akan mengalami laba karena fair value lebih besar daripada book value, maka akan mengalami laba. Sedangkan yang Delaware ini fair value-nya 15.500, lebih kecil daripada book value-nya yang 18.000. Berarti otomatis dia akan mengalami rugi. Perhitungannya seperti ini. Santana fair value-nya 15.500 karena dia membayar kas 2.000, berarti dia akan dikurangi dengan kas, dikurangi lagi dengan 9.000 sehingga keuntungannya adalah 4.500. Selisihnya ini adalah untung. Dan Delaware karena dia menerima kas dari Santana, jadi Santana ini kan mengeluarkan kas 2.000 untuk dibayarkan kepada Delaware. Tentu saja Delaware akan menerima kas 2.000. 13.500 ditambah 2.000 dikurangi dengan 18.000. Nah, di sini dia akan mengalami rugi karena ini tadi value-nya lebih kecil daripada book value. Meskipun dia menerima kas, dia tetap rugi Delaware-nya. Selanjutnya, pencatatan jurnal Santana. Karena Santana tadi menukarkan peralatan yang lama dengan peralatan yang baru, otomatis dia akan mencatat peralatan yang baru dengan harga 15.500.000. Didapatkan dari mana? 15.500.000 ini dari fair value peralatan yang diterima. Ini 15.500. Sedangkan untuk Delaware nanti, oke, kita akan catat nanti ya. Peralatan baru 15.500, akumulasi depresiasi 19.000 didapatkan dari ini. Yang mana tadi? Ini akumulasinya depresiasi kita debitkan 19.000. Lalu ada kas, karena kita Santana mengeluarkan kas, berarti kas dikredit 2.000, peralatan dikredit, peralatan yang baru ya ini 28.000. Peralatan yang lama yang menurut pencatatan yang ini tadi. Ini 28.000. 28.000 ini kita kreditkan. Oke, ini. Kita kreditkan 28.000 dan keuntungan pertukarannya 4.500 didapatkan dari slide sebelumnya ini 4.500 karena dia untung kan, untung dicatat sebagai pendapatan di sebelah kredit. Sedangkan yang kedua untuk Delaware, dia menerima kas 2.000 dari pertukaran aset tadi. Lalu peralatan senilai 13.500. Nah, ini peralatan yang baru kan, yang ditukarkan dari tadi, yang baru, berarti mencatatnya pakai yang mana? Yang ini kan,
fair value dari peralatan yang diterima. 13.500. 13.500 dan akumulasi depresiasi punyanya Delaware di soal awal tadi 10.000, kerugian pertukarannya adalah 2.500 di slide sebelumnya tadi, dan peralatannya adalah milik Delaware tadi, Delaware 28.000 kita kreditkan. Pokoknya nanti peralatan yang baru akan kita debit dan peralatan yang lama itu akan kita kredit, kuncinya itu. Dan ada akumulasi yang harus kita debit itu. Kalau kerugian kita akan letakkan di debit, dan kalau keuntungan kita akan catat di sebelah kredit. Cara mencari kerugian dan keuntungan tadi gimana? Kalau fair value-nya lebih besar daripada book value, maka akan terjadi keuntungan di sebelah kredit, dan kalau fair value-nya lebih kecil daripada book value, maka akan terjadi kerugian di sebelah debit. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, selanjutnya. Oh, ini yang memiliki substansi komersial, coba. Ini yang tadi ya. Yang tadi seperti sama jurnalnya. Nah, kalau Santana ini tidak mengakui, kan tidak, pertukaran aset tadi kan ada yang namanya yang memiliki substansi komersial dan ada yang tidak memiliki substansi komersial. Nah, kalau kita memiliki substansi komersial, pertukaran aset tersebut memiliki substansi komersial, maka Santana harus mencatat seperti yang tadi, yang di awal tadi, yang ini. Nah, yang ini. Yang atas ini, Santana berarti memiliki substansi komersial. Namun, jika Santana tidak memiliki substansi komersial, berarti tidak akan mencatat keuntungan. Keuntungan ini tidak akan dicatat. Sehingga 4.500 ini akan mengurangi ini, mempengaruhi ini nanti peralatan. Nah, ini lihat di sini. Nah, 14.000 kan harga awal peralatan yang kita catat adalah 15.500. Itu ketika memiliki substansi komersial. Sedangkan jika tidak memiliki substansi komersial, keuntungan penjualan yang 4.500 ini tidak akan kita catat, sehingga akan mempengaruhi yang ini akun peralatan yang baru ya. 15.500 akan dikurangi dengan 4.500 sehingga pencatatannya cuma 11.000, sehingga akan tetap balance guys. Gitu. Jika tidak memiliki substansi komersial. Nah, untuk Delaware gimana? Kalau Delaware kalau tidak memiliki substansi komersial, karena dia tadi sama guys. Kalau tidak memiliki substansi komersial, itu dia hanya akan mengakui kerugian, namun keuntungannya tidak akan diakui. Nah, di sini karena Delaware mengalami kerugian, jadi walaupun Delaware memiliki pertukaran aset dari Delaware tadi memiliki substansi komersial atau enggak, itu nanti akan tetap dicatat kerugiannya berapa. Karena tadi balik lagi ke rumus yang awal, kalau tidak memiliki substansi komersial, kerugian tetap dicatat, namun keuntungan tidak akan dicatat. Begitu. Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan sebelum kelas aku akhiri. Untuk ini bantuan pemerintah sampai sampai akhir ini kita akan bahas minggu depan ya guys. Minggu depan setelah kalian memahami ini substansi komersial yang tadi, kita akan bahas yang
tadi yang ini. Atau untuk minggu depan aku bakal ulangin dikit terkait substansi komersial, pertukaran aset tetap, cara mencari keuntungan dan kerugiannya bagaimana, lalu, akan kalau waktunya masih cukup kita akan, membahas soal-soal guys, ya, gitu. Oke? Oke, mungkin cukup dari aku segitu, terima kasih sudah join, semoga ilmunya bermanfaat, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih guys. Oke, thank you, Van. Oke, untuk record-nya, kalau udah muncul di email bakal aku share dan PPT-nya akan aku share untuk catatannya menyusul ya. Oke, ditunggu.